Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini gua bakalan membahas mengenai keseharian apa saja yang kita lakukan selama di map KVK. Lebih jelasnya seperti apa? Mari kita mulai. Oke, kita akan membahas keseharian kita selama di KVK. Selain tentunya kita selain perang-perang ya. Ya kalau misalkan sekarang kan kondisinya kita sudah di zona kedua dan perang juga sudah terlalu intens dari kemarin. Sekarang kita agak bersantai sedikit. Kita tarik nafas lah, ambil nafas begitu. Dan kita mulai beraktivitas normal. Ya mulai bertani atau membangun bangunan. Karena membangun bangunan di KVK itu termasuk dari misi ya. Di sini juga ada misi pencapaian yang mengenai pembangunan. Nah, ini konstruksi trap. Jadi konstruksi trap ini berarti kita ikut membangun di bangunan-bangunan trap kita. Dan itu dihitung dari menitnya. Jadi semakin lama menit pembangunan, semakin cepat kita menyelesaikan misi konstruksi. Dan di sini konstruksi tertinggi misi kita itu sampai ke berapa nih? Kita lihat dulu misi konstruksinya tertinggi. Nah, kita harus membangun selama 2500 menit. Gitu ya, proses pembangunan kita sampai 2500 menit ya, itu sekitar 2 hari ya, cukup lama. Makanya itu kalau ada kesempatan untuk membangun bangunan, maka gunakanlah kesempatan itu untuk membangun. Dan kita ya tadi bisa request ke R4 untuk menyediakan suatu bangunan tower yang kita bangun sangat lambat. Jadi kalau misalkan pengen kalian lambat, kita ambil contoh ya bangunan terdekat seperti ini ya. Kalau misalkan kalian pengen bangunannya lambat, maka jumlah yang membangun itu dibuat sedikit mungkin agar bangunannya semakin lambat. Karena bangunannya semakin lambat, otomatis kita bisa mengambil hasil menitnya lebih cepat ya. Dan di sini kontribusinya sebagai kredit itu juga ada, tapi tujuan utama kita adalah mencari menit dalam pembantuan membangun konstruksi. Itu yang kita ingin selesaikan di misinya. Lalu selain ini juga ada misi-misi yang lain, dan karena ini mapnya terlalu intens ya, gue sampai lupa beberapa event ya, seperti event ini contohnya ya, event spesial kita, dalam artian ini event summer, dan ini gue sempat lupa kalau ada event ini karena kemarin terlalu intens untuk perang dan terang gitu. Itu benar-benar menguras tenaga ya, jadi gue juga agak lupa gitu. Di sini lempar 3 dadu untuk dapat. Oke, kita dapat dadu gratis ya, dan moga dapat nomor 1 gitu kan. Oh 6, 1 2 3 4 5 6, satu lagi biar ini 1 2. Oke, setidaknya kita dapat ini. Terus kita disuruh menghabiskan 6000 menit percepatan. Kalau percepatan kita bisa selesaikan misinya di sini ya. Kita percepatan dari pasukan ya. Jadi sekarang gue itu mayoritas pakai tier 5 ya, pakai tier 7 sih kadang-kadang, tapi tier 7 itu gue pakai di killing field ya. Karena kenapa ya, karena semenjak gue menemukan triknya itu mencari kill point lebih mudah, itu sih salah satu nih. Nah, oke, kita coba jangan
tadi butuhnya 6.000, berarti sekitar 5 harian segini kali ya. Ini semua pasukan marksman gua nggak pakai, gua fokus pakainya itu cuman infanteri semenjak sekarang. Jadi sudah, anggaplah sudah berkurang kegunaan dari marksman. Entahlah. Oke. Jadi sudah berkurang kegunaan marksman, kita tunggu saja. Lalu selain itu kita juga ada misi lain. Di sini ada Eternal Will, kita ambil ya. Selalu ya, Eternal Will ketika kita lihat di peringkatnya ternyata tidak menguntungkan kita, maka kita skip, nggak usah diambil gitu ya. Kalau F2P itu ya kita harus pilih-pilih ya, mana yang mau kita ambil, mana yang enggak, mana yang mau kita ambil, mana yang enggak. Untuk definition shard kita ambil aja, tapi kita ambil hero yang belum kita punya. Kita ambil Lagertha seperti biasa, terus mungkin Roski ya, karena kita juga nggak ada pilihan lainnya. Cuma tinggal Bambang Roski doang, ya udah ambil. Terus ini terus kita ambil lagi yang mana, ini terus ini dan ini kita sudah ambil. Kita mulai di sini itu kita cuma ngambil iseng-isengnya ya, jadi kita nggak akan ambil keseluruhan. Biasanya gue cuman buka sampai 3. Kalau misalkan udah ya udah, gue nggak buka yang lain, jadi cuman nguji keberuntungan. Terus kalau yang ini, kalau misalkan kalian bukan menguji keberuntungan dalam artian kalian nyari shardnya, kalian tinggal perbanyak yang namanya gems ini ya. Kalian stok yang banyak, kalian bakalan dapat untung sih, karena pernah gua buat kan videonya untuk mengawakeningkan margit. Tapi kalau misalkan kalian sedang tidak mengejar hero yang ada di definition di destiny ya, kalian seperti gua aja, buka 3, habis itu ya udah skip gitu. Buka 3 itu lebih ke kayak untung-untungan aja. Kalau misalkan nggak beruntung ya sudah, intinya seperti itu alur yang biasa gue pakai. Terus oh ya, kita juga sekarang itu di map AFK kan, berarti ada toko merit. Nah, untuk yang di toko Divine ini, Divine Dreams, boleh kalian komen kalau misalkan kalian ada yang pernah menyisakan item ininya nih. Item tersebut apa sih namanya, nama itemnya gue lupa, bentar gua cek. Prawn apa ya namanya, gue juga agak lupa. Apakah di sini itemnya, di mana itu item kok? Soalnya kalau misalkan memang item itu bisa disimpan, biasanya dia ada di dalam tas gitu. Cuman kok gua nggak nemu gitu. Kayak ini itemnya bisa disimpan, tapi kalau yang defense shard kayak tadi terus sama merit itu gua nggak nemu. Jadi menurut gua sih nggak bisa disimpan. Tapi kalau kalian pernah merasa yang ada di item ini di toko defense, item ini bisa disimpan gitu dari KVK sebelumnya, boleh komen di bawah gitu ya. Intinya silakan buat statement kalian, tapi setahu gua sih enggak, karena tadi kalau memang dia bisa harusnya dia ada itemnya di tas, tapi di tas juga nggak ada, tidak terdeteksi gitu. Jadi kita nggak tahu nasibnya seperti apa. Oke, itu dari gua, atau mungkin ada yang gua lewat ya, bisa kalian komen aja. Dan tujuan kita adalah borong di ini ya, di toko merit. Nah, semenjak ada updatean itu kita bisa lihat nih, kan kemarin di updatean gue sempat bilang ada peningkatan batas pembelian dengan paketan tertentu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ini adalah peningkatan batasnya. Jadi
ada yang ditambahkan 600, ada yang cuma ditambahkan 1, terus yang ini ada yang ditambahkan 2 kali lipat seperti itu ya. Itu tergantung kalian maunya beli paketan yang tersedia atau tidak. Kalau enggak ya udah beli normal aja. Terus untuk penghabisannya kita modalnya dari 103 juta merit. Mari kita habiskan, nanti sisanya berapa ya untuk menghabiskan seluruhnya yang ada di toko ini. Kita ambil semua dari yang biasa sampai tidak biasa juga kita ambil aja. Dari yang kita butuhkan sampai nggak dibutuhkan juga nggak apa-apa, karena pada akhirnya kita merit juga disimpan buat apa gitu. Selama kalian suka perang, merit itu bakalan terisi dengan otomatis dan pada akhirnya kelebihan dari jatahnya gitu. Jadi selama kalian mapnya itu adalah perang dan perang dan perang, jangan khawatir gitu ya kalau kekurangan yang namanya ini apa namanya merit itu pasti ada terus-terusan. Oke, lumayan ya habisnya hampir 60 juta lebih ternyata ya. Kita cek terus. 60 juta nggak nyampe ya ternyata. Kita cek sampai habis. Oke, kita habis sekitar 42 jutaan ya, 42 jutaan kita habis untuk membelanjakan semua. Tapi kalau misalkan kalian dapat kayak gini ya tinggal ditambah lagi tuh, ada sisa-sisanya yang bisa kalian beli lagi. Oke, di sini ke sumber daya juga boleh, definition untuk toko defend. Oke, sudah. Terus kita kembali lagi ke pirate ya. Untuk tugas pirate ini masih belum semua, berarti nanti aja. Oke, lanjut kita klaim yang ada di sini. Gue biasanya kalau dia 60% baru gua klaim, sisanya nanti. Terus kalau ada yang nanya gimana untuk dapetin XP skill ya, toko ini aja gitu. Tiap hari rutin kalian beli gitu. Kalau misalkan kalian masih di awal-awal game ya, kalau sudah di KVK 2 ke atas kan nanti kalian ada summon expedition ya, itu bisa lebih mudah lagi dapat XP skill. Tapi kalau enggak ya kayak gini aja, kalian beli aja di sini kalian sudah dapatkan cukup banyak kok. Karena kemarin ada update soal skill pertanian ya, gua ngumpulin XP skill lagi sih biar makin gacor pertaniannya. Karena teknologi yang baik, kekuatannya baik, jika tidak didukung dengan pertanian yang baik juga agak sulit ya. Itu menurut gua. Intinya selalu belanja apa yang kita butuhkan saja. Kayak gini kita ambil ya, sekiranya bisa dibeli beli aja. Sudah ini udah. Ini kita ambil juga, udah ke login 528. Nanti login 555 gitu baru kita review akun ya. Sudah dapat apa saja di akun ini sampai ke usia login 555. Setelah beres, kita lanjut ke bagian klaim tempat ini ya. Kita nggak tahu nanti dapatnya apa ya, intinya kita buka aja. Kita buka. Kalau orang kan kadang dikumpulin semua baru nanti dibuka. Kalau gua tipikal yang ya udah daripada penasaran kita buka aja, terus kita lihat kita dapatnya gimana gitu. Kalau tidak sesuai ya sudah, kalau kita sesuai ya kita ambil, seperti itu aja gitu. Itu kalau gua jadi selalu buka aja daripada penasaran. Dan di sini sudah 700 X
syarat untuk legendary. Gue sih udah yakin untuk Awakening Hydran, tapi gue masih bingung nanti mau Hydran atau Sigrid. Ntar kita lihat aja ya, mau Awakening siapa ya. Intinya kita sekarang menabung saja sampai 1200. Jadi after KVK, sebelum KVK 6 harusnya sudah terkumpul untuk Awakening hero selanjutnya. Kalau dibilang kayaknya gampang banget buat membuka Awakening hero, jawabannya nggak gampang kawan. Yang penting pintar-pintar aja milih waktu ya, milih waktu kapan bisa ngambil event, kapan enggak. Kuncinya ada di sana saja sih. Yang penting kalian bisa mengatur waktu seperti itu. Terus ya seperti ini juga Go Worker, semenjak ada pembaruan Go Worker nggak begitu ini banget ya. Untuk kan kemarin sebelumnya gua kasih ini nih clue, kalau misalkan kalian pengen tempat equipment legendary, kekurangannya bisa kalian tutupi dengan worker, jadi koin workernya. Tapi semenjak ada updatean terbaru, itu bisa lebih mudah lagi untuk kalian bisa mempercepat mendapatkan equipment monster tingkat legendary. Dan kalau misalkan ada yang bertanya lagi, ya bukannya sekarang itu udah harus equipment blessed pak? Ya kalau misalkan equipment blessed ya bener gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen pakai double Mars yang sama, paling enggak kan yang satu Mars full blessed, yang satunya lagi full monster, kan harusnya kayak gitu. Jadi biar sama-sama imbang. Masa kita pakai equipment basic untuk squad secondary-nya, kan enggak logik aja. Kalau kayak gitu kan yang ada kita cuman buang-buang pasukan, terus hasilnya tidak bagus seperti itu. Makanya gue selalu tetap membuat equipment monster ya, selain untuk poin di KVK sih, di KVK lagi, di free KVK gitu. Jadi kalau di free KVK tugas gue selesai, jadi equipment blast gue bisa gue tempa ketika event durin seperti itu tujuan utamanya. Terus kita ambil aja shotnya si good. Terus ada apa lagi yang bisa ambil? Ini shotnya si Jen juga beli. Intinya koin worker sekarang udah lebih ke kayak yaudah kita ambil. Kayak itu. Ini koin worker sudah beres. Equipment nanti aja kita cari equipment yang paling sulit didapat tadi. Oke, sudah. Nanti kita kumpulin lagi koin workernya. Ya ini kita beli juga sampai habis. Oke, ini juga sampai habis. Ini juga sampai habis. Dan kalau misalkan kalian butuh percepatan, kalian boleh beli percepatannya ini, sangat gue rekomendasikan. Tapi kalau misalkan nanti kalian bisa sampai ke VIP 15 ya, 15 ke atas, kalian bisa coba untuk beli yang ini nih, yang kecepatan 24 jam. Dan gue untuk ke VIP 15 masih kurang berapa ini, 1.300.000 aslinya nggak tahu deh, kurang tinggal berapa karena masih banyak sisa ini. Oke, daripada kita penasaran, kita pakai aja nggak sih? Gue itu tipikal yang suka penasaran sebenarnya kita itu kurang berapa. Kalau sebelum dulu awal-awal gue main game ini kan ketahuan ya tinggal berapanya, tapi semenjak sekarang enggak. Tadi 1.300.000, sekarang tinggal 900.000 poin lagi kita bakalan sampai ke VIP 15. Dan sedikit clue ya, dari VIP 14 sampai VIP 15 ini gua murni dari tadi
yang apa namanya, gratisan dari peti trap ya, kan suka ada tuh voucher kayak gini nih, voucher poin prosperity gitu. Udah gue murni dari situ gitu tanpa menggunakan gems. Jadi ini OTW ke VIP 15 ya, murni dari situ juga ya. 900.000 poin bisa lah sebelum KVK 6 sudah selesai sih harusnya. Itu enaknya kalau kalian ada di kingdom kuat atau di kingdom yang besar ya. Jadi poin VIP itu bisa lebih cepat untuk kalian capai. Dan pentingnya poin prosperity atau VIP itu apa bang? Lebih ke ini sih buffnya ya. Buffnya itu kan permanen nih, banyak nih. Ini yang kita incar gitu. VIP 14 itu kan peningkatan boost troops ya. Nih boost troopnya plus 5%. Ini penting banget buat kalian yang suka battlefield, karena semakin banyak pasukan yang kalian bawa semakin bagus ya. Tapi diiringi dengan hero yang sudah bagus juga dong. Masa hero nya ecek-ecek pasukannya yang dibawa banyak, ya itu cuma menuhin rumah sakit. Makanya VIP 14 cocok buat kalian yang pengen battlefield plus dengan syarat-syarat yang berlaku. Dan di VIP 15 ini yang gue suka, ada peningkatan kecepatan berbaris. Ya seperti yang kalian ketahui ya, free to play itu kerjanya kan maju mundur gitu aja sih serangannya. Kalau dia menguntungkan maju, kalau enggak mundur gitu aja. Dan itu semuanya butuh apa? Butuh kecepatan. Jadi bukan masalah kalian attack, defense. Kalau attack atau defense, gue yakin kalian pasti tetap mau ngejarnya kayak gimana bakalan tetap kalah sama yang namanya spender. Tapi kalau bersaing dalam hal kecepatan, F2P masih bisa bersaing. Makanya F2P serunya itu adalah kalau kecepatannya sudah dimaksimalkan, dia jadi kayak maju mundur, kabur dari paus, atau kalian lagi mengejar pasukan kalian, musuh kalian, itu lebih enak ya. Jadi buat apa attacknya tinggi, defense-nya tinggi, atau lebih gampang itu karena paling banyak penyukanya itu adalah attack. Buat apa attacknya tinggi, skillnya bagus dan sebagainya, kalau enggak kena gitu ya. Itu semua kan kalau bagus enggaknya kalau misalkan kena ke musuh. Kalau attacknya tinggi tapi kena musuh aja enggak, ya buat apa itu, hasilnya nol. Makanya itu kecepatan itu juga penting, apalagi kalau misalkan kalian lagi pengen mengejar, kan kadang kesal ya pasukan musuh kok bisa lebih cepat daripada kalian tuh. Makanya gua ngincar buff dari VIP 15. Terus untuk yang 16 nggak begitu penting. Di 17 oke, agak mungkin ya buat yang suka rally ini. Terus di 18 tingkatkan damage. Ini untuk yang jadi rally leader atau garrison VIP 18 ini udah wajib sih buat kalian. Tapi itu kan untuk para kraken atau untuk para mega well. Kalau untuk kalian yang free to play sih menurut gua VIP 14 sudah cukup, maksimal ya VIP 15 lah. Udah sampai ke VIP 15 sudah oke lah untuk kalian menopang kinerja kalian di battlefield. Sisanya gimana bang? Ya biarin aja berjalannya waktu, kita nggak usah mikirin VIP lagi kalau kalian sudah ada di kingdom ya kuat. Itu enaknya sih, makanya gue seneng banget kalau ada di kingdom yang kuat. Terus kita cek ya apa equipment blastnya udah bisa dicetak nggak lagi, karena belum ya, karena gue masih butuh satu equipment blast lagi nih yang tingkat epic ya, tingkat epic. Jadi ya kita bisa lihat saja nanti di sini kita butuhnya berapa. Yang paling utama gue kurangnya di sini sih, di defense bloodnya ini. Defense blood ini gue masih kurang banyak, kurang 8. No, kalau untuk yang lain ini lihat dong, masih full, masih bisa dibantu. No, ini masih ada yang legendary kan, ini apalagi satu ini, jadi masih banyak. Kita cuman butuh ini doang, defense blood, dan kita akhirnya bisa melengkapi
koleksi kita untuk tim infanteri gua sih benernya. Jadi biar tim infanteri gua itu sudah kayak gini ya, minimal itu nanti bentuknya gini. Jadi yang equipment monsternya cukup yang ini aja, yang armornya, tapi sisanya udah equipment blast ya, minimal blast epic. Nah kalau yang ini kenapa gua kemarin lebih milih yang sepatu, ya ini jawabannya peningkatan kecepatan gitu. Ini penting banget menurut gua, itu sangat penting untuk infanteri, yaitu peningkatan kecepatan. Semakin cepat kalian semakin bagus dong tuh. Makanya di bagian jewel pun gua penting kecepatan ya dari yang lain, bukan ada attack. Di sini ada peningkatan kecepatan berbaris tuh. Infanteri gue tetap penyuka buff kecepatan sih, karena menurut gua untuk F2P kecepatan itu penting banget, malah daripada cuman attack dan sebagainya. Kecepatan itu penting banget. Kalau udah duel ya beda lagi, tapi ini kan kita prospeknya di perang secara battlefield ya. Battlefield berarti area luas, bukan cuman duel-duelan saja gitu. Makanya untuk yang archer juga gua suka yang stat dasarnya berupa kecepatan daripada yang kayak gini. Mana ya, ada nih gue dapat juga yang defense kayak gini atau attack. Gue lebih suka yang kayak gini, yang peningkatan kecepatan berbaris, karena kalian tahu sendiri ya, archer itu lambatnya seperti apa, lambat banget, lelet, asli bener lelet banget. Makanya kecepatan itu penting. Intinya stat terbaik menurut gua untuk free to play ya kecepatan sih, apalagi yang lain ya bebas deh, cuman gua menurut gua kecepatan. Oke, ini adalah keseharian gua selama di map KVK. Kalian bisa ikuti atau tidak ya terserah. Intinya kalau ada event kalian juga boleh caranya kayak gua. Kalau waktunya tidak meyakinkan ya tinggal kalian skip aja, nggak usah semuanya diambil. Intinya di KD kuat itu persaingan ketat, jadi kalian harus bijak. Kalau misalkan di KD atau kingdom yang relatif sepi ya gua nggak tahu ya sistemnya seperti apa, kalian bisa cari informasi di lokasi lain. Cuman kalau gambarannya di kingdom yang kuat seperti ini, kalian harus pintar-pintar memanajemen. Oke, terima kasih sudah menonton, salam Viking dan bye.